Perkenalkan, nama saya Marvino Mantiri dari kelas A6 semester 1. NIM saya 2314201042. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Pada video ini saya akan membahas tentang materi perlindungan hukum dalam praktik keperawatan. Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat dengan demikian. Hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua anggota masyarakat. Perawat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan mencegah terjadinya sengketa melalui dikeluarkannya undang-undang tentang registrasi dan praktik keperawatan. Perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk penerapan sengketa melalui peradilan umum apabila terjadi malpraktik oleh dokter maupun perawat. Perawat harus bertanggung jawab dengan mekanisme tuntutan malpraktik berupa aspek hukum pidana jika terjadi malpraktik. Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat sudah diatur dalam pasal 27 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan mengatur kewenangan perawatan dalam melakukan tindakan medis. Tujuan hukum dalam keperawatan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, pasien, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan yang sah dalam asuhan klien. Selain itu, hukum membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Tujuan hukum yang mengendalikan cakupan praktik keperawatan, ketentuan persinan bagi perawat, dan standar asuhan adalah melindungi kepentingan masyarakat. Perawat yang mengetahui dan menjalankan undang-undang praktik perawat serta standar asuhan akan memberikan layanan keperawatan yang aman dan kompeten. Beberapa fungsi hukum dalam keperawatan antara lain: yang pertama, membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri, dan yang kedua, membedakan tanggung jawab perawat dan tenaga profesional kesehatan lain, dan yang ketiga, memberikan kerangka dan menentukan tindakan keperawatan. Berdasarkan hukum, perawat memiliki 3 peran berbeda yang saling bergantung, masing-masing dengan hak dan kewajiban yang terkait, yaitu sebagai penyedia layanan, pegawai atau penerima kontrak sebagai penyedia layanan, dan warga negara. Saat perlindungan hukum yang pertama, Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 1962 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan medis terhadap seorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 54 terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya dapat dikenakan tindakan sanksi. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Presiden Pasal 24 PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Pasal 344 KUHP, barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 299 KUHP, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan,
atau bila dia seorang dokter, bidang, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.